Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Laila Kamilia menyambut Anda kembali dalam program KPI News Update edisi Rabu 4 Juni 2025. KPI News Update telah menyiapkan rangkaian berita pilihan terbaik, penuh inspirasi, serta informasi menarik dari berbagai sudut pandang, merangkum dinamika di dalam dan luar kampus Unkafa hingga kegiatan kepesantrenan di Pondok Pesantren Mambaul Sholihin, Suci, Manyar, Gresik. Semuanya siap kami sajikan untuk menambah wawasan Anda dan motivasi Anda. Tetap bersama kami dan jangan lewatkan informasi berharga dalam KPI News Update kali ini. Pemirsa, Pondok Pesantren Mambaul Sholihin mengumumkan bahwa pendaftaran peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ajaran 2025 telah dibuka mulai tanggal 2 hingga 10 Juni 2025. PPDB ini memberikan kesempatan bagi putra maupun putri terbaik untuk bergabung di lingkungan pesantren yang cerdas dan berakhlak mulia. Lantas, bagaimana keseruan para pendaftar yang diadakan oleh Pondok Pesantren Mambaul Sholihin? Kami telah terhubung langsung dengan reporter kami yang saat ini sedang berada di lokasi acara. Baik, Akmal, silahkan menyampaikan laporan langsung dari Rusyaifah. Iya Laila dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Mambaul Sholihin yang berlokasi di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Hari ini suasana di lingkungan pondok sangat ramai dan penuh semangat. Puluhan calon santri bersama wali mereka datang dari berbagai daerah untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2025-2026. Proses pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 1 Maret lalu secara daring melalui situs resmi pondok, dan hari ini 2 Juni hingga 10 Juni para pendaftar hadir secara langsung untuk mengikuti tahap verifikasi berkas dan ujian kualifikasi guna untuk ditetapkan di pusat atau cabang Pondok Pesantren Mambaul Sholihin. Tiap PPDB terlihat sikap dan terkoordinasi mulai dari meja informasi pos pengecekan dokumen, tempat pengarahan dan administrasi, juga tempat pengukuran seragam hingga ruang-ruang tes. Semua kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar, didukung oleh petugas dan asatidz yang turut mengawasi jalannya proses penerimaan peserta didik baru. Pondok Pesantren Mambaul Sholihin sendiri dikenal luas sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak menekankan aspek keilmuan, tetapi juga pembinaan akhlak, kemandirian, dan kedisiplinan santri. Di tengah kesibukan ini, kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu pelaksana PPDB Pondok Pesantren Mambaul Sholihin untuk menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan PPDB tahun ini serta harapan pondok terhadap santri baru. Selamat siang Ustadz. Selamat siang juga. Bisa perkenalkan nama dan jabatan di PPDB ini? Nama saya Abdul Malik Fajar Asajat. Saya di sini diamanai sama pimpinan untuk menjadi koordinator pendaftaran santri baru tahun 2025-2026. Ustadz, bagaimana antusias calon santri dan wali murid dalam pelaksanaan PPDB tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya? Alhamdulillah tahun sekarang pendaftaran santri barunya lebih baik daripada tahun kemarin, mengingat dari antusias wali santri dan anak-anak juga sangat semangat untuk mendaftarkan dirinya di pondok pesantren kita. Apakah ada perubahan sistem atau kebijakan baru dalam PPDB tahun ini dalam sisi teknis pendaftaran, Ustaz? Kalau perbedaannya tidak jauh beda banyak, terutama yang dari sanawiyah, dari sanawiyah tidak ada perubahan banyak. Yang ada perubahannya dari aliyahnya, karena pendaftaran yang di aliyah itu ada yang nanti di sistem putra sendiri, putri sendiri, seperti itu. Dan nanti yang lain-lainnya untuk pembayaran di pondok, madin, pondok semuanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Apa pesan dan harapan dari pihak pondok kepada para calon santri yang akan mulai menempuh pendidikan di Mambaul Sholihin tahun ini? Pesan pondok untuk calon santri dan wali santri, ya semoga kerasan di pondok yang bahagia, yang senang, wali santri juga taat dan mengikuti prosedur-prosedur pesantren supaya bisa menghasilkan hasil yang memuaskan baik dari santri ataupun dari wali santrinya. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Melaporkan langsung ke studio. Akmal, apa kira-kira yang membuat orang tua santri atau siswa memilih Pondok Pesantren Mambaul Sholihin sebagai wadah pendidikan untuk anaknya?
Oke, saya akan bertanya kepada salah satu wali santri yang mendaftarkan anaknya di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Permisi Bapak. Anjir? Dengan Bapak siapa? Oh, saya Fajar, Bapak Fajar. Iya, Bapak Fajar. Apa alasan Bapak mendaftarkan anak Bapak di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin? Sedikit yang saya tahu nggih Mas nggih seputar Pondok Mambaus Sholihin. Mambaus Sholihin ini kan nggih terkenal dengan pembelajaran agamanya. Nah, saya jujur saja tujuan utama saya mendaftar diintisabkan di pondok yang insya Allah berkah ini seperti itu. Terutama juga masih ada pengasuh pertamanya Romo Kiai Mas bin Fakih, dan itu pula yang mendorong saya untuk mendaftarkan anak saya di pondok ini agar anak saya itu ya dapat nafahat dan barokah dari Romo Kiai Haji Mas bin Fakih seperti itu. Mungkin itu sih yang mendasari saya untuk mendaftarkan anak saya di pondok ini, Mas. Terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih atas waktunya. Itulah rangkaian informasi yang berhasil kami himpun terkait pelaksanaan PPDB tahun ini. Semoga proses penerimaan berjalan lancar dan dapat memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh calon santri ataupun siswa dari Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Saya Akmal melaporkan untuk Laila, kembali ke studio. Baik, Akmal, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Pemirsa KP News Update, kita tadi sekaligus menjadi penutup siaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Saya Laila Kamiliah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.